Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang normal, memang soal menghakimi ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk kita belajar bersama-sama. Kenapa kita belajar bahkan lebih lagi dalam kehidupan kita tentang menghakimi? Mata kita, pikiran kita, perasaan kita ketika melihat suatu hal yang tidak benar, cenderung hati kita itu menghakimi orang tersebut. Daripada kita mendekati orang tersebut, daripada kita membangun hubungan dengan orang tersebut, justru kita lebih sering menghakimi. Kenapa? Karena itulah keinginan daging kita. Nah, apa yang akan firman Tuhan sampaikan tentang hal menghakimi? Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan baca, nanti saya juga akan menjelaskan. Nah, ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nih, perintah yang pertama, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menghakimi orang lain, sementara kita juga hidup pernah melakukan kesalahan yang sama, bedanya tidak ketahuan, kita menghakimi orang lain. Jadi ketika kita menghakimi orang lain, maka kita juga akan dihakimi. Siapa menghakimi kita? Kalau misalnya perbuatan baik, perbuatan jahat kita tidak ketahuan dalam dunia ini, maka nanti surga ada yang menghakiminya. Nah, ayat kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi ada semacam timbal baliknya. Jadi dengan penghakiman yang kita lakukan bagi orang lain, misalnya kita mencerca orang lain, kita dengan perkataan-perkataan kasar membentak orang lain. Kenapa? Kita merasa diri kita paling benar. Padahal kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, ukuran itu jangan sampai dipakai untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belanja di pasar, ada namanya timbangan khusus atau timbangan yang memang khusus untuk menimbang. Kalau misalnya untuk barang-barang tertentu yang mungkin cuma 5 kilo, ya mungkin timbangannya ya untuk yang 5 kilo. Bahkan nanti ada yang timbangan untuk sampai 100 kilo. Nah, timbangan yang pakai di pasar itu bahkan menentukan harga. Jadi ketika timbangan itu benar, maka harga akan diputuskan. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghakimi orang lain, maka kita tidak luput dari hakiman tersebut. Karena bagaimanapun kita manusia cenderung pada akhirnya melakukan kesalahan. Ketika kita menghakimi orang lain, sadarlah Bapak Ibu, suatu saat kita juga akan melakukan kesalahan. Puji Tuhan kalau kesalahan itu terbongkar, maka kita akan dihakimi. Tetapi kalau masalah dosa yang kita lakukan, perbuatan jahat kita tidak lakukan, tidak ketahuan, nanti surga akan ketahuan. Itu sangat berbahaya. Nah, ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, kita diajarkan untuk terlebih dahulu melihat diri kita. Jangan sampai sekecil apapun masalah orang lain ataupun kesalahan orang lain, kita jeli, sementara kesalahan kita yang fatal digambarkan seperti balok, Bapak Ibu. Kalau yang namanya balok itu suatu hal yang benda atau kayu, balok persegi 4 misalnya, balok persegi panjang dan lain sebagainya. Itu namanya balok, berarti minimal besar Bapak Ibu. Bentuknya persegi juga lebih besar, ya kan? Nah, kalau ini kan kita lihat ya bentuknya. Digambarkan kira-kira ya balok kira-kira seperti ini Bapak Ibu, mungkin lebih kecil.
Kalau di depan mata seperti ini Bapak, tidak kelihatan. Sementara selalu barang satu hal yang kecil. Nah, firman Tuhan belajar kita jangan menjadi orang yang munafik. Bapak Ibu tahukah itu munafik? Nah, munafik sebenarnya tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Tahu itu salah, tapi pura-pura tidak tahu itu salah. Misalnya Bapak Ibu dikasih kepercayaan untuk memimpin suatu proyek. Nah, Bapak Ibu, kalau kita diberikan kekuasaan, diberikan kepercayaan untuk memimpin proyek yang besar, ya kan? Kadang-kadang kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ketika kita melakukan hal demikian, kita merasa itu hal yang biasa. Tapi kita belajar bagaimana seharusnya kita belajar tidak menjadi orang yang munafik. Munafik saya katakan, kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita belajar untuk menghakimi orang lain. Kenapa? Ukuran yang sama untuk kita menghakimi akan orang lain, itu yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi kita. Kita diajarkan seperti gambaran firman Tuhan. Ya, jangan kita seperti orang munafik. Sekecil kesalahan orang lain kita tahu, sementara ada balut di dalam mata kita sendiri. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghakimi orang lain, ingat bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah hidup, memperbaiki kehidupan kita pribadi. Sebelum kita menegur orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, mari kita lihat kehidupan kita. Hanya orang benar yang berhak menghukumi orang yang tidak benar. Kalau Bapak Ibu saya merasa hidup kita sudah benar, maka kita berikan kelayakan menghukum orang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya juga melakukan hal yang sama, yuk mari kita perbaiki kehidupan kita sebelum kita bertindak untuk menghakimi orang lain. Karena kita percaya ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu juga yang Tuhan akan pakai di dalam kehidupan kita. Selain saya katakan, mungkin dalam kehidupan kita kesalahan kita lakukan mungkin tidak ketahuan. Tetapi ingat, semua kita pasti mempertanggungjawabkan perbuatan baik maupun buruk di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan kata gambarkan, kalau kita membangun perbuatan kita seperti jerami, seperti sekam, ketika dibakar habis, maka kita akan menderita kerugian. Kita masuk dalam kerajaan Allah tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu mari kita bangun perbuatan baik kita seperti emas, semakin dibakar semakin menunjukkan kemurnian. Jadilah orang yang bisa dipakai Tuhan tanpa menggunakan kuasa Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya baca firman lagi, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balut dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Jadi perbaiki kehidupan kita sehingga kita bisa diteladan yang baik bagi orang lain. Ketika kita mampu menunjukkan teladan baik bagi orang lain, maka orang lain akan melihat ada perbuatan Allah yang baik dalam kehidupan kita, maka Allah boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Demikianlah sharing firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh diterima, bahkan firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sebagai mana harusnya kita hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.